Shalom Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Kamis 26 Maret 2026. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tema kita, penolong atau penopang. Ketika seorang anak akan berulang tahun, ia sudah menuliskan daftar permintaan hadiah. Saat ditanya mengapa ia membuat daftar, ia menukas, supaya tidak ada yang lupa. Memenuhi janji adalah sebuah wujud ketaatan dalam kasih. Namun bagaimana kalau niat itu mendapat tantangan? Tuhan Yesus mempersiapkan para murid menghadapi penganiayaan yang akan datang sebagai wujud penolakan dunia terhadap kebenaran Injil. Karena Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa, maka ia menjanjikan kedatangan Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus akan menegur dunia mengenai dosa dan menunjukkan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus juga akan membuka kesalahpahaman dunia dan membawa mereka ke dalam kebenaran menurut standar Tuhan. Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan membimbing orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, mengungkapkan hal-hal yang akan datang dan memuliakan Kristus. Dengan jalan demikian, Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi dalam membantu orang percaya memahami kebenaran yang lebih dalam dari Tuhan. Pengajaran Tuhan Yesus menawarkan penghiburan dan jaminan bagi orang percaya, terutama di saat-saat menghadapi ketidakpastian atau penganiayaan. Tuhan Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus sebagai pengajar dan penghibur para murid.
Sebagai orang percaya, kita tidak pernah dibiarkan sendirian dalam perjalanan iman kita di dunia. Roh Kudus membimbing, menegur, dan memberdayakan kita saat ujian maupun saat menang, menuju kebenaran yang memuliakan Kristus. Kiranya kita senantiasa didorong untuk mengandalkan pertumbuhan iman kita pada pekerjaan Roh Kudus yang terus berlangsung dalam hidup kita, dan mengetahui bahwa Dia selalu hadir dan membimbing kita menuju kehendak Allah bagi kita. Tak ada pencobaan yang akan melebihi kekuatan kita, karena Allah menjanjikan jalan keluar berupa Roh Kudus yang mendampingi sampai kita keluar dari pencobaan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau melindungi kami sepanjang malam dan membangunkan kami kembali pagi ini. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong yang melampaui segala keterbatasan manusiawi kami. Kami sadar bahwa dunia ini tidak selalu mudah, namun kami tidak takut karena Roh Kudus ada di dalam kami. Saat kami merasa lemah, biarlah Roh-Mu menopang kami. Saat kami bingung, biarlah Dia menjadi kekuatan yang memampukan kami untuk tetap teguh berdiri. Terima kasih karena Roh Kudus juga bekerja untuk menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jangan biarkan hati kami menjadi keras, tetapi lembutkanlah agar kami selalu mau dibentuk. Berikan kami keberanian untuk bersaksi tentang kasih-Mu, karena kami tahu Sang Penolonglah yang memberi kami kata dan keberanian. Biarlah seluruh hidup kami memuliakan-Mu, karena Roh Kudus datang untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Kami bersandar sepenuhnya pada pertolongan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin.